Upacara bendera peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia Sabtu 17 Agustus 2024 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Semuanya siap! Gerak! Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Lapor, pasukan 1 siap. Pasukan 2 siap. Pasukan 3 siap, laporan selesai. Laporan saya terima. Kembali ke samping kanan barisan. Kerjakan. Siap, kerjakan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia Sabtu 17 Agustus 2024 siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap dilaksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.
kepada Sang Merah Putih. Hormat! Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Seluruh peserta upacara, mari kita menundukkan kepala hening sejenak. Dalam hati kita berdoa untuk para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hening cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila. 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 Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Pembina Upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala SD Muhammadiyah Bayan beserta seluruh jajaran guru dan karyawan. Yang saya hormati Kepala SMP Muhammadiyah Jono, Kepala Pondok Pesantren Darul Arkom, dan beserta seluruh jajaran guru dan karyawan, musyrif musyrifah, dan anak-anakku sekalian kelas 1 sampai dengan kelas 6, kelas 7 sampai dengan kelas 12 yang saya cintai dan yang saya banggakan. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Mari rasa syukur kita ungkapkan dengan lafal kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita seluruh umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu dan seluruh peserta upacara yang saya hormati dan semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, melalui upacara ini perkenankan saya menyampaikan garis besar dari sambutan Bupati Purworejo pada upacara bendera peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Peserta upacara sekalian, upacara yang diselenggarakan ini adalah bagian dari wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru sebagian anak-anakku sekalian. Tentu tidak cukup kita hanya bersyukur dengan berbaris seperti ini. Kita harus mempelajari agar tahu bahwa negara Indonesia merdeka ini melalui perjuangan panjang anak-anakku sekalian. Karena kita dijajah oleh bangsa asing setidak-tidaknya dalam kurun waktu yang ratusan tahun, ya. Belanda saja menjajahnya 350 tahun. Kalau dihitung dengan abad, berapa abad anak-anakku? 3,5 abad, karena 1 abad 100 tahun. Itu baru dijajah Belanda. Padahal sebelumnya sudah ada penjajah dari Portugis dan lain sebagainya. Kemudian disambung dengan penjajah Jepang selama 3,5 tahun. Sehingga kita sudah mengalami masa panjang penjajahan itu anak-anakku sekalian. Dan itu diperjuangkan oleh para pendahulu kita, nenek moyang kita, para pahlawan. Yang mereka tidak hanya berkorban tenaga, pikiran, harta, tapi juga berkorban darah dan air mata. Artinya berkorban nyawa anak-anakku sekalian. Nah, kita yang sekarang hidup di alam merdeka ini tentu punya kewajiban untuk mensyukuri nikmat itu anak-anakku sekalian. Bapak Ibu semuanya. Kalau sekarang kita ingin melihat gambaran negara yang dijajah oleh negara lain, oleh bangsa lain, lihatlah video tentang Palestina. Adakah anak-anakku sekalian sudah pernah melihat video tentang Palestina? Seperti apa videonya? Ngeri apa tidak? Maukah negara kita menjadi negara yang dijajah seperti Palestina? Tentu kita sangat prihatin dan empati kepada saudara kita di Palestina. Karena yang dijajah adalah negara-negara yang dijajah adalah negara yang penduduknya adalah penduduk muslim seperti kita.
Tentu kita punya kewajiban untuk peduli dalam bentuk-bentuk yang kita mampu. Setidaknya kita mendoakan saudara kita di Palestina agar bisa segera keluar dari penjajahan, agar bisa segera merdeka. Yang dijajah ingin segera merdeka. Nah, kita yang sudah merdeka tentu harus bersyukur kepada Allah dengan kewajiban untuk kemudian mengisi kemerdekaan ini dengan isian yang terbaik. Anu sekalian, tentu kita tidak ingin seperti negara-negara yang sedang dijajah oleh bangsa lain yang sekarang ini kita bisa lihat. Gedung hancur, gitu kan? Kemudian orang-orang tertimbun di dalamnya, meninggal. Dan banyak yang masih hidup tapi terluka parah. Ada yang kakinya patah, tangannya patah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian tidak hanya itu, mereka kehabisan bahan makanan. Coba, kita sekarang mau makan sehari 4 kali mungkin bisa. Saudara kita di sana, jangankan makan 4 kali sehari. Mungkin bisa makan sehari sekali saja itu sudah bersyukur. Karena begitu sulitnya mencari makanan. Dan bantuan-bantuan yang dikirim ke sana itu kemudian mengalami hambatan sehingga tidak bisa sampai kepada mereka. Ini adalah sebuah penderitaan yang luar biasa anak-anakku sekalian, Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu, mari kita bersyukur atas kemerdekaan negara kita yang sudah kita nikmati selama 79 tahun anak-anakku sekalian. Mari sekali lagi kita bersyukur kepada Allah dengan melafalkan kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya anak-anakku sekalian, mari kita mengisi kemerdekaan ini dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang menikmati alam kemerdekaan. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah bagi anak-anakku sekalian, bagaimana anak-anakku sekalian mempersiapkan diri untuk bisa menyongsong masa depan yang penuh kebaikan, penuh pencerahan. Jadi anak-anakku sekalian, memang anak-anak belum bertugas seperti yang bapak-bapak orang dewasa, harus bekerja, harus melakukan aktivitas yang bermanfaat bagi dirinya, bagi masyarakat, bagi nusa dan bangsa. Tapi anak-anakku sekalian, sekarang tugasnya adalah belajar. Apa anak-anak sekalian? Menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib. Nah, kita melaksanakan kewajiban atas perintah Allah itu bagian dari mensyukuri kemerdekaan. Nah, anak-anakku sekalian, ilmu itu nanti akan bermanfaat bagi kita untuk masa depan kita. Ilmu kita, masa depan kita. Karena ilmu itu akan memandu amal. Jadi kita bisa beramal dengan baik dan benar kalau kita punya ilmu. Tanpa punya ilmu, kita tidak akan bisa beramal dengan baik. Apakah itu amal yang kaitannya dengan hablum minallah, ya, hubungan kita dengan Allah, sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, itu bisa dilaksanakan dengan baik kalau kita punya ilmu. Ilmu kepentingan dunia kita juga itu bisa bisa melaksanakan urusan dunia dengan baik kalau kita punya ilmu. Nah, untuk itu anak-anak sekalian, mari bekali dengan ilmu yang secukup-cukupnya, yang sebanyak-banyaknya. Ya, jadi jangan sampai kita menyongsong masa depan tidak dengan penuh masa depan yang baik. Anak-anak sekalian, masa depan anak-anak sekalian berbeda dengan masa depannya seperti Pak Darus yang sudah usia lanjut. Dulu pada masa Pak Darus masih sekolah, itu yang dihadapi berbeda dengan yang dihadapi oleh anak-anakku sekalian pada saat ini. Dulu permainan kan seperti yang sekarang ini sering digalakkan, bermain dengan egrang, bermain dengan kelereng, bermain dengan gangsing dan sebagainya. Tetapi anak-anak sekalian sekarang permainannya sudah bukan itu lagi, karena memang perkembangan zaman sudah begitu cepat perubahannya. Dulu orang kalau telepon-teleponan pakai alat dengan kaleng itu, disambung dengan benang, kemudian ada getaran yang bisa didengarkan. Sekarang sudah dengan telepon yang dulu dengan kabel, sekarang sudah tidak pakai kabel. Ini artinya perkembangan zaman. Dulu orang jual beli harus ke pasar. Sekarang kita bisa berjual beli di rumah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, untuk itu, untuk menyongsong masa depan, anak-anak harus membekali dengan ilmu. Tetapi, yang lebih penting dari itu semua anak-anak sekalian, Allah dalam Al-Quran berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian semuanya, dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Apa anak-anak sekalian?
sebaik-baik bekal adalah takwa. Apapun yang akan kita tempuh, apa yang kita lakukan, maka bekal takwa ini akan menjadi kuncinya. Kalau kita punya bekal takwa, masa depan seperti apapun akan bisa raih dengan baik. Tetapi kalau kita tanpa bekal takwa, masa depan kita akan suram, anak-anakku sekalian. Suram tidak hanya pengertian di dunia, tapi juga di akhirat. Untuk itu, mari anak-anakku sekalian, di sekolah ini sudah diajarkan, sudah diberikan ya tentang ajaran-ajaran, ilmu-ilmu, amalan-amalan yang menuju kepada ketakwaan. Kalau anak-anak pagi ngaji untuk apa? Agar bisa menjadi anak yang bertakwa. Kalau anak-anak diajak sholat duha, diajak sholat duhur berjamaah, sholat tahajud dan sebagainya, untuk apa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Diajak infak, sedekah, peduli kepada orang lain, untuk apa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita sudah takwa, Allah yang akan memberikan solusi hidup kita ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan. Hidup ini banyak kesulitan, anak-anakku sekalian. Tetapi kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah yang memberikan jalan keluar dari kesulitan kita. Nah, untuk itu, kesulitan apapun yang kita hadapi ketika proses belajar, dan kemudian nanti akan berlanjut kepada belajar tingkat berikutnya, SD ke SMP, SMP ke SMA, dan selesai perguruan tinggi, itu akan dimudahkan oleh Allah kalau kita menjadi orang yang bertakwa. Di sekolah ya ini akan banyak dinamika yang terus berkembang, mungkin juga berupa kesulitan. Nah, kesulitan itu akan kita hadapi oleh Bapak Ibu guru, seluruh guru, karyawan, siapapun. Dalam lembaga tidak mungkin semuanya berjalan baik-baik saja, mulus-mulus saja. Tetapi kita akan ketemu dengan dinamika yang kadang-kadang kita harus berpikir keras, bekerja keras, dan sebagainya. Tapi percayalah, bahwa dengan nilai-nilai ketakwaan, maka segala urusan, segala masalah bisa kita selesaikan. Nanti itu, mari Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kepada diri saya, juga kepada Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, terus kita perjuangkan nilai-nilai ketakwaan pada diri kita. Karena itulah yang akan menjadi bekal kita untuk menghadapi masa depan. Baik masa depan di dunia maupun masa depan di akhirat. Anak-anak sekalian, mari sekali lagi kita mensyukuri kemerdekaan ini dengan terus mengisi kemerdekaan ini dengan kebaikan. Dan jangan lupa, kemerdekaan ini juga perlu kita rawat. Bagaimana merawat kemerdekaan? Caranya adalah dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga ukhuwah basyariah, dan seterusnya. Kita menjaga persatuan kita umat Islam, tapi juga menjaga persatuan kita seluruh bangsa Indonesia yang heterogen ini. Dengan seperti itu, kita tidak mudah dipecah belah, kita tidak mudah diadu domba, maka insya Allah kita akan kuat. Tapi kalau dikit-dikit kita berantem, dikit-dikit kita bercerai-berai, dikit-dikit kita berpecah belah, sudah, kita menjadi bangsa yang ringkih. Kalau kita sudah ringkih, nah itu menjadi celah bangsa lain untuk masuk kembali ke Indonesia, menjajah Indonesia. Mau kita dijajah kembali? Mau dijajah kembali? Pakaikan merdeka. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Menyanyikan lagu nasional.
bahwa kita akan melepas kemalasan, akan melepas kebodohan, akan melepas keterbelakangan untuk meraih masa depan. Terbang tinggi, cita-cita kita setinggi awan, cita-cita kita setinggi langit, sehingga balon ini akan terbang mengantarkan cita-cita kita semua agar tercapai, agar mendapatkan ridho dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, nanti saya awali dengan membaca basmalah, semuanya membaca basmalah dengan harapan kita lepas kebodohan, kita lepas keterbelakangan, kita lepas kemiskinan dan sebagainya, dan kita meraih masa depan yang mulia. Mari kita semuanya membaca basmalah untuk melepas balon ini bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa beri tepuk tangan semuanya. Ya, kemudian Mbak Nasrina Kamila Azza mendapatkan piala Boston. Selanjutnya mungkin bisa diambil foto untuk Bapak Jarusman dan juga Gubernur Asana. Mbak Yumna Zufar Suari Jehari Zidan. Monggo maju ke depan. Satu yang anggota dari tim 7 untuk maju ke depan. Kelas 4. Mas Fahri, silakan. Juara 2 tim 8. Selanjutnya saya dari kelas 5B. Yang terbaik kelas 5A. Ya, 5B. Terbaik. Selanjutnya terbaik kedua Mas Aldi Bintang. Selanjutnya terbaik pertama Mas Farid. Terbaik keempat tim 4. Oke, silakan ketua timnya Bu Fitria untuk maju ke depan. Mungkin boleh. Selanjutnya terbaik ketiga tim 3 yang di Komando Buraknya juara 2 atau terbaik 2 tim 2 dikomandoi Bu Aziza. Untuk Bu Siri, untuk teman-teman kita dan juga Bapak Ibu guru yang sudah luar biasa.
Kayaknya nanti ya buku. Terus mesti buku ini. Untuk Bapak segenap keluarga besar SD Muhammadiyah Bayan